Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tema yang diberikan adalah penggenapan nubuat Mesias, cermin bagi penggenapan nubuat pemimpin bangsa Papua. Kita ada saat ini karena kasih setia Kristus. Mari kita salam sebelah kanan dan kiri, dan mari kita katakan Tuhan Yesus baik, selalu baik untuk kita semua. Jemaat Tuhan, di minggu lalu bagian firman Tuhan tentang ibadah yang sejati. Dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 42 ada 4 tokoh dalam bagian cerita ini. Yang pertama Yesus, yang kedua perempuan Samaria, yang ketiga murid-murid, dan yang keempat orang-orang Samaria yang percaya karena cerita dan mereka juga melihat Yesus. Kita akan melihat tokoh Yesus yang sudah kita tahu bersama dalam bagian firman Tuhan ini. Yesus bersama murid-murid mereka akan ke Galilea melintasi Samaria. Tadi dalam bacaan kita lihat bahwa orang Samaria dengan orang Yahudi tidak akrab. Padahal mereka semua berada dalam satu garis keturunan, Israel. Orang Israel ibu kotanya Samaria, kalau Yehuda ibu kotanya Yerusalem. Dan orang Yahudi mereka merasa bahwa mereka lebih benar dari orang Samaria. Dalam bagian firman Tuhan ini ketika Yesus dan murid-murid berjalan, mereka lelah. Berarti mereka berjalan dan Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria. Di situ Yesus meminta minum. Jemaat Tuhan, dalam percakapan Yesus dan perempuan Samaria dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-26, di situ mau menunjukkan kepada kita semua bahwa Yesus mengabdikan seluruh kehidupannya bekerja di dalam dunia ini dengan satu tujuan, bahwa ia bekerja sesuai dengan perintah Allah. Keinginan Allah dan kehendak Allah harus diwujud nyatakan oleh Yesus di dalam dunia ini, yaitu keinginan Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus yang utama di dalam dunia ini adalah mencari, menemukan, dan menyelamatkan yang hilang. Sekali lagi jemaat Tuhan, Yesus mengorbankan dirinya, pengorbanannya di dalam dunia ini. Ia melaksanakan perintah Allah untuk ada di dalam dunia ini adalah tujuannya mencari, menemukan, dan menyelamatkan yang hilang. Terbukti dalam percakapan. Ketika Yesus datang melihat perempuan Samaria, pasti ia sudah kenal siapa perempuan ini. Ia tahu siapa perempuan ini. Tapi Yesus bagaimana bercakap-cakap dengan perempuan Samaria, supaya perempuan Samaria sendiri yang mengaku kepada Yesus tentang siapa dirinya. Dan Yesus berbicara tentang air. Dan Yesus adalah kebenaran dan Yesus adalah air hidup. Ketika kau minum air ini kau akan haus lagi, tapi air yang kuberikan engkau tidak akan haus selama-lamanya, air kehidupan. Berikan saya air itu. Pergi bawa suamimu. Saya tidak punya suami. Benar. Sekarang yang ada padamu pun bukan suamimu. Dia tidak cerita kepada siapa-siapa siapa dirinya, dan ini tanpa perempuan ini bercerita, Yesus langsung menjawab dan memberitahukan kepada dirinya, engkau berkata benar. Dan dia berkata bahwa engkau adalah Mesias, engkaukah Kristus itu, engkau seorang nabi. Saya percaya bahwa detik itu pasti ada sesuatu. Dia seperti tertampar atau tertempelak atau terkejut dan dia pergi memberitahukan kepada
orang banyak, semua orang yang ada di Samaria. Jemaat Tuhan, percakapan tentang air hidup, ayat 23 dan 24, Yesus bilang bahwa Allah itu roh. Barang siapa menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jemaat Tuhan, menyembah di dalam roh dan kebenaran itu seperti bagaimana? Saya pun mencari menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jemaat Tuhan, Allah itu roh, dan roh itu ada di dalam hati batin kita yang paling dalam. Seseorang membangun persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah bersama dengan jemaat. Kita memuji memuliakan nama Tuhan, ada orang yang membawa liturgi, ada yang membawa pujian, bahkan ada yang membawa firman, dan dalam ibadah itu juga ada berkat yang sudah selalu kita lakukan, baik ibadah hari Minggu maupun ibadah-ibadah unsur atau ibadah keluarga. Harus kita selaras dengan Bapa, Yesus, dan Roh Kudus dengan satu tujuan. Menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Kita semua bekerja bersama-sama dengan Yesus bahwa kita mencari, menemukan, dan menyelamatkan yang hilang. Menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Dan Yesus adalah kebenaran. Kita akan masuk dalam pembukaan tahun-tahun pelayanan. Mari di minggu kerja yang baru, di tahun yang baru akan menjalani tahun ini. Jemaat Tuhan, Yesus menghendaki kita semua melakukan seperti apa yang Yesus lakukan bersama dengan Allah Bapa dan Roh Kudus. Ketika kita mau mendapatkan air kehidupan itu, temukan itu ada di dalam Yesus, seperti Yesus katakan kepada perempuan Samaria. Suami istri duduk bersama-sama atau seseorang datang, temukan air kehidupan itu dalam diri Yesus. Dalam bagian yang Yesus ingatkan kepada murid-murid, mereka datang dan mereka bilang, siapa yang datang kasih makan Yesus sampai Yesus tidak menerima? Belum makan, baru siapa yang memberi Yesus makan? Yesus katakan kepada murid-murid bahwa makananku adalah melakukan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Sekarang ladang sudah menguning, tuaian semua sudah siap. Siapa yang mau bekerja? Artinya jemaat Tuhan, ketika seseorang atau keluarga atau jemaat bisa membawa satu orang bertobat, surga bersukacita. Bukan saja surga bersukacita, tetapi ketika kita akan berjumpa dengan orang itu bersama-sama di sorga, kita berbahagia bahwa satu orang yang kita dua cerita tentang Yesus dan dia meninggalkan hidup lama miliki hidup baru. Akhirnya kita dua berjumpa bersama-sama di dalam sorga. Sisi sorga itu yang Yesus maksudkan bahwa tuaian sudah siap, tuaian sudah menguning. Siapa yang sudah siap akan bersuka cita bersama-sama, dari ayat 39, 40, 41. Itu artinya ketika kita ada di dalam dunia bersama dengan Yesus mencari air hidup, itu menyembah di dalam roh dan kebenaran, menangkan satu jiwa. Orang itu berbahagia, surga berbahagia, kita juga berbahagia karena ketika tertentu kita akan berjumpa dengan orang itu di sorga Yerusalem baru bersama dengan Yesus. Namun sebelum itu bahwa sorga bersukacita, Allah bersukacita karena ada satu orang. Kita mengajak dia, membawa dia kepada Yesus, temukan air hidup itu. Dan sorga bersukacita. Karena kita yang di dalam dunia ini bersama-sama dengan Yesus mencari, menemukan dan menyelamatkan yang hilang. Bayangkan orang banyak, mereka tidak solider dengan perempuan ini, tapi ketika dia memberitahukan mungkinkah itu Kristus, mereka semua ke sana dan mereka juga meminta Yesus tinggal 2 hari. Mereka juga menerima keselamatan. Perempuan ini membawa banyak orang, tapi mereka bilang, bukan karena perempuan itu, memang kami. Tetapi Yohanes mau mengajak kita semua saat ini bahwa
jemaat dan saya untuk menemukan air kehidupan. Kita menemukannya dalam diri Yesus. Dan mari setia bekerja, berpegang tangan, berjalan bersama-sama dalam GKI di Tanah Papua sesuai dengan tema. Mari kita semua menjadi pemimpin keluarga, pemimpin jabatan yang diberikan bersama-sama. Kita bekerja bersama-sama tahun ini dalam ibadah-ibadah kita. Mari benar-benar setiap kita yang memimpin, mari siap diri dengan benar-benar. Baca kembali apa bacaan itu, dibaca berulang-ulang. Sehingga berdiri dan berbicara nama Tuhan. Kalau bisa satu pembacaan dijelaskan satu pembacaan, percaya Roh Kudus akan menolong. Karena kita semua diingatkan dalam bagian firman Tuhan dari cerita percakapan Yesus dan perempuan Samaria. Ini percakapan pastoral sebenarnya, membawa orang sampai benar-benar orang itu mengaku bahwa benar-benar Yesus, benar-benar kehidupan, air kehidupan untuk dirinya. Saya percaya kita semua jemaat GKI Sion Padang Bulan dan semua pendengar, hari ini kita semua diingatkan. Siapapun kita, apapun kita, bagaimanapun kita yang masih ada hidup di dalam dunia ini, Yesus menghendaki kita yang ada di dalam dunia bekerja bersama-sama dengan Allah dan juga dalam persekutuan. Tujuannya adalah mencari, menemukan dan menyelamatkan yang hilang. Pegang tangannya, mari bawa bergabung bersama-sama. Karena ketika surga berbahagia, kita juga berbahagia. Saya percaya Roh Kudus akan memperhitungkan itu dalam seluruh kehidupan kita. Sehati sejiwa bekerja bersama-sama dalam pelayanan, ibadah yang sejati, menyembah, memuji, memuliakan Allah. Allah itu roh, barang siapa menyembah, menyembah di dalam pujian dan penyembahan. Roh Kudus mengartikan firman-Nya lebih lagi bagi kita di saat ini. Amin.